Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya langsung akan membahas kisi-kisi PTS Bahasa Sunda untuk kelas 10. Memang baru saya sharekan di grup WhatsApp juga. Namun agar hasil yang didapat oleh kalian memuaskan, tidak membuat saya kecewa gitu ya. Saya membuat pembahasan kisi-kisinya. Mohon diperhatikan. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi PTS Sunda, ada 11 kompetensi yang saya buat jadiin bahan soal. Namun 11 itu ada yang 2 soal, 3 soal. Kemudian ada yang 4 soal juga. Di antaranya yang 4 soal itu adalah menerjemahkan kosakata baru Sunda, Indo-Sunda. Maksudnya adalah mungkin ada soal-soal yang dimaksud di sini adalah kosakata baru, kemudian yang awalnya dari bahasa Sunda diubah menjadi bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Itu ada 4 soal ya, ada 4 soal. Oke. Jadi saya ulangi untuk yang pertama, ini poin kelima, menerjemahkan kosakata baru. Itu nanti mungkin kalian kalau PTS mah nggak boleh melihat kamus ya ataupun Google ya. Jadi emang kata-katanya juga kata-kata yang ada di dalam teks biantara ya. Mungkin kosakata baru kemudian yang awalnya Sunda diubah atau ditranslate ke bahasa Indonesia. Itu ada 4 soal. Jadi sumbernya memang satu ya, dari ebook ya, kelas 10 PDF Sunda yang sudah saya sharekan kepada kalian. Nah, itu salah satu kompetensi. Kemudian berikutnya adalah menyebutkan definisi biantara dan istilah-istilah biantara. Nah, ini juga sama ya. Jadi definisi ini adalah mungkin pemaparan biantara itu apa artinya, kemudian istilah-istilah lainnya apa ya. Atau misalnya orang yang suka biantara apa namanya gitu ya, atau sebutannya apa, istilahnya apa. Nah, itu ada 2 soal. Kemudian berikutnya ada menyebutkan bagian-bagian biantara. Ini adalah kalian pantengin aja di e-booknya, itu ada bagian-bagian biantara kan ya. Sebentar saya sharekan. Sudah nampak di depan kalian? Nah, ini di sini ada bagian-bagian dari biantara. Biantara itu adalah teks pidato ya. Bahasa Sundanya itu biantara pidato ini. Ada pidato yang sifatnya resmi dan ada yang tidak resmi. Nah, ini di sini ada membahas mengenai bagian dari biantara. Di antaranya adalah ada salam pamuka, ada muqaddimah ya. Kemudian ada isi ya, ada isi biantara, ada sanduk-sanduk menta diampura jeung nepikeun pidoa. Kemudian ada yang terakhir salam panutup, itu adalah bagian-bagian dari biantaranya. Kalian baca untuk besok. Di sini ada beberapa soal ya. Ada 3 soal untuk menyebutkan bagian-bagian dari biantara. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis struktur dan cara membaca biantara. Nah, ini kalau misalkan dirumusin, itu rumusnya adalah taman ya. Kita lihat taman itu apa saja ya. Oke, di PDF sudah ada untuk pembahasan taman ini ya. Ini taman. Di antaranya itu adalah kata nyaritana, aktual temana, munel eusina, alus bahasana,
Yang terakhir N, ngandung wirahma ya. Silakan dibaca saja di sini halaman sek 1 halaman 8 ya, halaman 8 pada PDF kalian baca saja. Jadi walaupun kalian orang Jawa atau orang Sumatera memang nol banget untuk bahasa Sunda, tapi di sini saya kasih PDF-nya. Makanya saya tidak kebanyakan yang menerjemahkan atau membuat kalimat ya. Namun masuk pada definisi atau bagian-bagian, menyebutkan bagian-bagian, kemudian menyebutkan istilah-istilahnya. Ada rumus yang dipakai untuk membuat biantara ya. Titenan bagana ya kalau bahasa Sunda. Titenan bagana. Ada taman ya. Tatak nyaritana aktual temana munal esina alus basana ngandung wirahma ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis ciri-ciri dan aturan biantara. Nah ini masih pada soal taman ya, masih pada kompetensi di taman itu ada aturan-aturannya agar misalkan pada biantara itu, pada pidato itu bagaimana kalau misalkan kita sebagai audiens atau kita sebagai orator ya atau seorang yang pidato di depan banyak orang, bagaimana caranya menyampaikannya. Kalau misalkan di depan kita audiensnya sejawat atau umurnya sama atau misalkan di atas umur kita atau di bawah umur kita, bagaimana cara penyampaiannya. Itu soal-soalnya yang dimaksud, ada 2 soal. Kemudian berikutnya adalah menganalisis sinonim dari kosakata bahasa Sunda, ada 2 soal ya. Sinonim ini adalah persamaan ya. Jadi masih sama bahasa Sunda ya. Misalkan soal yang model ini kuring dahar ya. Dahar ini banyak banget ya, ada makan, awalnya bahasa Indonesia itu dalam makan, dahar itu dalam makan. Kemudian di bahasa Sunda itu banyak banget ya persamaannya ya. Ada dahar, ada neda ya. Ada apalagi banyak ya seperti itu. Jadi menganalisis sinonimnya. Sinonimnya masih dalam persamaannya dalam bahasa Sunda. Dari kosakata barunya. Kemudian berikutnya adalah menyambungkan kalimat dengan kata kerja bahasa Sunda. Oke, ini biasa ya di SD itu suka soal-soal yang kayak gini. Jadi ada kalimat tengah-tengahnya bolong, itu nanti disambung dengan kata kerja bahasa Sunda. Ya. Itu biasa bagi kalian. Kemudian berikutnya adalah menerjemahkan kosakata dari nama-nama warna ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya warna Sunda ya, kan banyak ya. Silakan kalian cari sendiri di kamus, di internet. Sekarang nama-nama warna dalam bahasa Sunda kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu mudah. Berikutnya adalah menerjemahkan kosakata atau nama bentuk objek dari Indo ke Sunda, sama ini juga. Jadi ada benda-benda ya, benda-benda atau objek-objek dari Indonesia awalnya, misalkan persegi ya atau kotak, itu dalam ke bahasa Sunda apa diartiinnya gitu ya. Atau misalkan apalagi ya, panjang ya. Nah, bendanya misalkan panjang, bahasa Indonesia kalau disundain apa ya. Atau pendek ya. Pendek pasti ada rubah kata atau rubah teks ya ke dalam bahasa Sunda. Dari pendek dirubah ke dalam bahasa Sunda apa? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Sunda. Ini ada 1 soal untuk menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Sunda. Awalnya Indonesia ya. Awalnya Indonesia. Nah, ini semua harus banyak latihan sebenarnya ya. Dan kalau lagi ujian dilarang keras untuk melihat ke dalam kamus ya, walaupun kalian punya kamus di rumah. Terakhir adalah menyebutkan bilangan angka ke dalam bahasa Sunda. Oke, yang akan saya bahas yang ini nih ya, menyebutkan bilangan angka. Contoh, ini memang tidak masuk ke dalam pembahasan di kelas, namun saya masukkan saja sekalian. Contoh ya, angkanya adalah misalkan 8.500 ya. Nah, ini mudah ya. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa ke dalam bahasa Sunda, terbilangnya bagaimana ya. Misal satu-satu dulu sebenarnya kalian harus tahu ya, misalkan
8 ini sundanya apa sebutannya? Misalkan 8 ya, 8. Kemudian ribu dirubah jadi rebu ya, rebu. 500 sama ya. 500 rupiah. Nah, ya tinggal dibayangin kalau misalkan angkanya banyak, misalkan jutaan. Saya kasih contoh lagi. 765 840. 7 juta. Nah, seperti ini soalnya, misalkan ya, jangan, ini perumpamaan nih, saya sedang menjelaskan. Ada sebagian ikhwan yang, Pak, kata Bapak di pembahasan gini, kok jawabannya salah? Ini namanya juga nggak ada yang dikasih soal ya. Ini perumpamaan ya, biar kalian nanti tinggal soalnya dibedain lah. Kalau matematika mah mungkin angkanya saja yang beda, tapi caranya sama seperti itu ya. Jadi cara membaca terbilang dari 7.605.840 rupiah. Bagaimana dalam bahasa Indonesia? Misalkan kalau ada yang sama, memang sama ya. 7 juta genep 5.000 80 840 afwan ya, 840. Jadi memang Sunda juga ada serapan dari Indonesia, kemudian dari Inggris, dari Belanda katanya gitu ya. Makanya hampir ada yang sama juga. Contoh misalkan 7 ya. Nah, 7 kan sama angkanya, sebutan dari Sunda sama Indonesia juga sama. Kemudian yang beda di sini kebanyakan rebu ya. Dari ribu jadi rebu ya. Nah, kemudian angka 8 juga. Itu 8 itu sebutan Indonesia, kalau ada di Sunda 8 ya. Beda lagi kalau di Jawa. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kisi-kisinya membantu kalian untuk mengisi pada esok hari. Tetap membaca di Biantara, di e-book Biantara ya, bab 1. Saya PTS ini hanya 1 bab ya. Nah, oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.